Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tempat yang paling baik di muka bumi adalah masjid. Masjid dibangun sebagai tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai tempat untuk mendirikan sholat, tempat untuk memperdalam ilmu agama, dan tempat untuk senantiasa mengerjakan kebaikan-kebaikan serta zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika seseorang betah di dalam masjid, selanjutnya menjadi aktivis masjid, maka sungguh mulia hidupnya, sehingga orang yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Sedemikian mulia masjid, sehingga bagi kita sebagai orang yang beriman ada adab ketika kita memasuki masjid. Di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, beliau menyampaikan setidaknya ada beberapa etika atau adab kita harus melakukannya atau sebaiknya kita lakukan mulai dari rumah sampai memasuki masjid. Yang pertama adalah membaca doa keluar rumah menuju masjid. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita melangkah ke rumah, melangkah dari rumah menuju masjid dengan mantap, dengan nama Allah, kepadanya aku berserah diri, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Setelah itu kita pun berdoa, karena badan ini, tangan ini, kaki ini, semua anggota tubuh kita itu menuju ke masjid, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa fi yadi nuran, wa fi rijli nuran, wa fi amami nuran, wa fi khalfi nuran, wa an yamini nuran, wa an yasari nuran, waj'alli nuran. Ya Allah, berikanlah cahaya ke dalam hatiku, cahaya kepada tanganku, cahaya kepada telingaku, kepada penglihatanku, di depanku, di belakangku, kanan dan kiriku. Ya Allah, jadikanlah cahaya itu untukku. Kita siap untuk menjambut nurullah, cahaya Allah yang ada di dalam masjid. Kemudian berikutnya berjalan dengan tenang tanpa tergesa-gesa, jalan dengan santai, jalan dengan tenang,
dengan rapih, karena al-ajalah minasyaitan wal itmi'nan minal malaikah. Kalau tergesa-gesa itu sebenarnya bersumber dari setan, karena kalau itu bersumber dari malaikat, kita melakukannya dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan, berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa. Selanjutnya, sebelum kita memasuki masjid, pastikan diri kita sudah suci dari rumah. Kita sudah mengambil wudu di rumah untuk menghilangkan hadas kecil, atau jika memiliki hadas besar, kita bersuci dulu dengan mandi, dan setelah itu baru kita berpakaian yang rapih, berpakaian yang bersih. Bahkan disunahkan berpakaian yang sangat pantas, yang terbaik yang kita miliki. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah atau pakailah pakaian yang baik, yang bagus, yang rapih untuk setiap kita masuk ke dalam masjid. Sampai tiba di depan bangunan masjid, kita lepas sandal kita, lepas sepatu kita. Dahulukan untuk melepasnya adalah kaki kiri, dan selanjutnya adalah kaki yang sebelah kanan. Sepatu sandal yang menempel kita lepaskan, karena kita akan memasuki tempat yang suci. Berikutnya, saat kita memasuki masjid, maka masuklah ke dalam pintu masjid, mendahulukan kaki yang kanan seraya berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu kepada kami, karena di dalam masjid itu penuh dengan rahmat Allah. Di dalamnya banyak malaikat rahmat yang siap menjemput kita. Maka kita pun saat memasuki masjid berdoa, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu kepadaku. Kemudian masuk ke dalam masjid, kita sebelum duduk sholat 2 rakaat tahiyatul masjid sebagai penghormatan kepada masjid. Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita bahwa saat kita memasuki masjid itu dahulukan sholat 2 rakaat sebagai penghormatan yang kita sebut dengan sholat tahiyatul masjid. Hadirin jamaah yang berbahagia, selanjutnya kita tentu mungkin tidak selamanya kita sehat. Terkadang kita sakit, bahkan terkadang sama sekali kita tidak bisa melangkahkan kaki menuju masjid. Tapi bagi seorang aktivis masjid yang senantiasa kalau mendengar azan dia serta-merta menunda pekerjaan untuk menuju masjid sholat berjamaah dengan adab dan etika yang tadi sudah kami sebutkan, insya Allah meskipun dia sakit, tetap dia akan ditulis sebagai seorang aktivis masjid. Ini kami ambil dalam tafsir At-Tabari yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari, wafat tahun 310 Hijriah. Saat menafsirkan surat At-Tin ayat 5 dan 6, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami, kata Allah, mengembalikan manusia yang tadinya diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk, dengan kekuatan yang optimal. Mungkin waktu masih muda, tangannya masih kuat, kakinya masih sehat, matanya, telinganya. Namun setelah sepuh, semuanya berubah. Bahkan tidak sedikit sampai berujung di rumah sakit, tergeletak dalam keadaan koma. Namun bagi orang yang senantiasa waktu mudanya digunakan untuk beribadah, rajin sholat berjamaah, menjaga adab-adaban dalam ibadah, salah satunya ke masjid dengan rajinnya, meskipun dia sakit, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Syaratnya dia beriman,
Kalau dia beramal soleh waktu dia sehat, waktu dia kuat, kemudian dia sakit dan lemah, tetap pahalanya akan terus menerus, ajrun ghairu mamnun, tidak pernah terputus. Mudah-mudahan kasibat atau kajian singkat pada Jumat ini bermanfaat, khususnya bagi yang menyampaikan dan umumnya bagi jamaah yang mendengarkan, sehingga tidak hanya kita sebagai orang yang beriman cinta kepada masjid, namun perlu dibuktikan bahwa kita terpaut ke dalam masjid dan menjaga adab etika untuk masuk ke dalam masjid, sehingga nanti di akhirat termasuk kelompok orang-orang yang mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, diberikan naungan yang optimal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.